Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Febriana, saya sendiri, dan rekan saya Herlambang Primaswiro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan teknologi pada sistem kelayakan bisnis. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum itu mengingat pertemuan sebelumnya kan kelompok 1 dan 2 sudah menjelaskan tentang pengertian dari sistem kelayakan bisnis. Dan aspek yang sebelumnya itu adalah aspek yuridis atau hukum. Nah, di kelompok kami ini kami membahas tentang aspek teknik dan teknologi. Pengertian dari aspek teknik dan teknologi ini adalah di mana suatu kegiatan yang memperhatikan mengenai kelayakan teknis dan pemilihan teknologi dalam rencana bisnis, yaitu baik pada pembangunan yang sudah berjalan ataupun operasional yang dilakukan secara rutin. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aspek teknik dalam kelayakan bisnis. Di sini ada beberapa contoh aspek teknik yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu mengenai rencana produksi. Di dalam rencana produksi ini terdapat berbagai titik fokus ya, seperti penentuan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototipe dan pengujian, serta implementasi. Yang kedua itu ada strategi dalam bisnis. Nah, strategi ini kalau kita pernah belajar sebelumnya itu seperti riset. Kita mengadakan riset kelayakan bisnis sebelum kita menjalankan sebuah bisnis dengan mempertimbangkan seperti contohnya segmentasi pasar kita siapa, targeting gimana, positioning usaha bisnis kita bagaimana. Nah, seputar itu. Terus kira-kira usaha kita ini bisa berjalan jangka waktu yang berapa lama. Nah, terus yang ketiga ada proses produksi. Nah, di dalam proses produksi ini titik fokus kita yaitu pada proses produksi dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Maksudnya itu dari apapun yang berkaitan dengan proses produksi kita itu juga kita pertimbangkan melalui aspek teknik dalam kelayakan bisnis ini. Terus yang keempat ada volume produksi, yaitu kapasitas atau pembatas untuk berproduksi dalam jangka waktu tertentu. Misal dalam waktu sebulan kita memproduksi berapa barang, kapasitasnya berapa gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Herlambang Primaswiro. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Contoh beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama, teknologi perusahaan meliputi pemilihan teknologi dengan patokan umum dapat digunakan dan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisme yang diinginkan, juga manfaat ekonomi yang kelak diharapkan seiring perkembangan. Yang kedua, pemilihan mesin dan peralatan meliputi menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering sesuai dengan studi kelayakan yang direncanakan. Yang ketiga, aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen ataukah tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi seperti perencanaan, perbaikan, dan juga pengendalian mutu. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada, mutu dari sebuah produk tidak akan berkurang dan seharusnya semakin menjadi lebih baik. Faktor pertimbangan pemilihan teknologi. Yang pertama, jenis teknologi. Maksudnya, teknologi yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan dari dalam proyek. Lalu sesuai persyaratan. Maksudnya, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada dan berlaku.
Selanjutnya, tersedia tenaga ahli. Maksudnya, apakah tersedianya tenaga ahli pada teknologi yang digunakan untuk meminimalisir kegagalan. Selanjutnya, bahan baku dan bahan pembantu. Seberapa tepat teknologi yang digunakan dengan bahan baku dan bahan pembantunya. Lalu, dana yang tersedia. Mungkin maksudnya cukup nggak dengan teknologi yang digunakan karena besarnya biaya investasi. Dan yang terakhir, informasi keberhasilan teknologi. Maksudnya berapa persen kemungkinan berhasil di lokasi ini dengan lokasi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dengan ini teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh tanyakan kepada kami. Kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.